Ya, Pak. Nanti kalau ini di unmute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya hantarkan ala kuatinnya Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua mahasiswa di Mikro Ekonomi Islam dengan pertemuan kedua yaitu Rancang Bangun Ekonomi Islam. Seperti yang sudah dipaparkan di pertemuan pertama tentang mikroekonomi ini nanti kemarin di silabusnya sudah kita sampaikan. Bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Apa yang dimaksud dengan rancang bangun ekonomi Islam? Nanti kita akan membahas di dalamnya adalah perbedaan sudut pandang terkait dengan di internal Islam itu sendiri. Ada 3 mazhab yaitu mazhab Baqir as-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif. Dari ketiga mazhab ini nanti kita akan mengetahui bagaimana teori ekonomi Islam ini nanti akan dibangun, yang akan kita pelajari lebih dalam lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya lanjutkan. Sering yang menjadi awalan dalam pembicaraan mengenai ekonomi Islam itu adalah terkait dengan apa itu ilmu ekonomi. Ini menjadi pertanyaan kunci dalam kita nanti akan membahas selanjutnya. Menurut Prof. Samuelson, ilmu ekonomi itu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana masyarakat itu menentukan pilihannya, menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber-sumber produktif yang langka untuk nanti dikonsumsi atau nanti diproduksi menjadi barang baru. Jadi kuncinya adalah dalam ilmu ekonomi modern hari ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan sumber-sumber produktif atau faktor-faktor produksi yang langka ini sebagai bahan baku dengan menggunakan uang atau tidak. Di sini tersirat ada bisa menggunakan uang atau bisa tanpa menggunakan uang. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, dalam ekonomi Islam terkait dengan yang namanya sumber daya, karena tadi dijelaskan dalam ekonomi modern itu adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan sumber daya, ada 3 pandangan bagaimana mazhab dalam ekonomi Islam ini nanti akan berkembang. Karena permasalahannya adalah sumber daya. Yang pertama adalah mazhab Baqir as-Sadr, yang kedua adalah mazhab mainstream, yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Kita akan ulas satu persatu. Pertama, mazhab Baqir as-Sadr. Mazhab Baqir as-Sadr ini didirikan oleh Muhammad Baqir as-Sadr al-Said Haidar bin Ismail. Beliau dilahirkan di Irak pada tahun 35. Dengan karya monumentalnya adalah Iqtisoduna, ekonomi kita. Ini nanti akan jadi tugas bagi teman-teman mahasiswa untuk membaca buku Iqtisoduna. Baqir as-Sadr dalam pandangannya terkait dengan sumber daya ekonomi
atau terkait dengan masalah ekonomi yang timbul ini, dia menanggapi terkait kelangkaan sumber daya yang ada. Menurut Bakir As-Sadr, bahwa pandangan terkait sumber daya alam yang langka ini ditolak. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dalam surah Al-Furqan ayat 2. Di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan terkait dengan langit dan bumi ini adalah kerajaan, kepunyaan Allah. Dan dia dalam menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu itu, dia tetapkan dengan ukuran yang serapi-rapinya. Tidak ada yang namanya kekurangan. Tidak ada yang namanya kelebihan. Karena Allah itu sudah mengukur serapi-rapinya. Bumi beserta isinya ini diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sehingga pernyataan terkait kelangkaan sumber daya ekonomi itu tidak benar. Sebagai seorang muslim itu tidak benar. Karena Allah itu sudah menciptakan sesuai dengan ukuran masing-masing. Yang menjadi problem adalah, menurut Bakir As-Sadr adalah bukan sumber dayanya yang langka, tetapi distribusi yang tidak merata dan adil. Ini akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Jadi kita cermati lagi pernyataan Samuelson bahwa sumber daya yang langka ini bisa didapatkan dengan uang atau tanpa uang. Di sini muncul potensi adanya eksploitasi. Ada pihak yang kuat, tidak selalu harus dengan uang, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan kekuatan yang lain untuk menindas yang lemah. Yang kuat akan memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga akan miskin. Jadi yang menjadi problem adalah keserakahan manusianya yang tidak terbatas. Kalau sumber dayanya cukup, tapi keserakahan manusia ini yang tidak terbatas. Kalau membincangkan kebutuhan, hari ini itu manusia sudah cukup dengan apa yang ada di bumi hari ini. Cukup. Yang tidak cukup ada keserakahannya. Jadi misal gini, kita makan sehari itu sebetulnya satu porsi itu cukup satu piring saja. Sekali makan itu satu piring saja. Tetapi enggak. Kita pengen makan itu tidak hanya satu piring itu. Nanti ada tambah apa lagi, tambah dalam sekali makan. Nah, ini disebut keserakahan. Padahal kita mencukupi kebutuhan sesuai dengan ajaran Rasulullah bahwa kita makan itu cukuplah hanya untuk menegakkan badan dan beribadah. Menegakkan badan ini untuk bekerja. Tapi ternyata enggak. Yang kita makan berlebih. Kita makan ini berlebih. Sudah gitu tidak kerja lagi. Nah, ini menambah, ini yang disebut dengan hal ini yang manusia yang tidak terbatas. Nah, Bakir As-Sadr juga tidak sepakat dengan istilah ekonomi, kata ekonomi, tidak sepakat. Bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya ekonomi. Dia menawarkan yang namanya iktisad namanya. Iktisoduna. Di sini tercermin yang namanya keadaan yang sama, seimbang. Jadi dalam fikih, dalam Islam itu, kalau mempelajari terkait ekonomi, itu kalau nggak fikih muamalah, ya fikih iktisoduna.
Nah, dalam fikih Soduna ini, bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada, itu berdasarkan persepsi agama. Nah, persepsi agama di Islam itu jelas, rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada, ini ekonomi saya, itu tidak ada. Maka ini milik saya, itu, tapi ini milik kita semua. Sehingga keadaannya adalah sama. Ini pemikiran Bakir As-Sadr. Sehingga pokok-pokok pikirannya yang pertama, ilmu ekonomi dan Islam itu tidak bisa jalan. Karena ilmu ekonomi di dalamnya mengandung eksploitasi. Sedangkan Islam itu adalah rahmatan lil alam. Tidak ada eksploitasi di sana. Yang kedua adalah menolak paradigma sumber daya alam terbatas. Dan kebutuhan manusia tak terbatas. Yang menjadi problem adalah ekonomi. Masalah ekonomi ada ketidakadilan dalam distribusi yang menyebabkan ketimpangan. Sehingga kata-kata ekonomi itu diganti dengan iktisad nantinya. Bahwa Al-Quran nanti akan menjadi sumber aturan dan juga hadis Nabi ini menjadi sumber nanti dalam menyusun ekonomi yang ada. Ini pemikiran Bakir As-Sadr. Yang selanjutnya adalah mazhab mainstream. Mazhab mainstream. Ini ada yang tahu apa ini? Mainstream apa itu mainstream? Utama, Pak. Gimana? Apa tadi? Mainstream itu arus utama. Arus utama. Ya, mainstream adalah arus utama. Jadi yang dimaksud dengan mazhab mainstream ini bahwa hari ini arus utamanya itu apa? Hari ini yang menguasai ekonomi dunia itu adalah ekonomi modern. Nah, arus utamanya adalah ekonomi modern hari ini, konven. Tokoh pemikirannya ini adalah Omar Chapra. Ini orang India. Orang India yang kuliah di Barat. Yang kedua adalah Abdul Manan. Abdul Manan ini orang Bangladesh. Bangladesh itu kalau dilihat di peta, dia pecahan dari negara India, Pakistan. Itu muncul yang namanya negara Bangladesh. Itu dulu semua India. Nah, dari pemikiran kedua orang ini muncul yang disebut dengan mazhab mainstream. Mazhab arus utama. Ini nanti akan menjadi rujukan atau dasar dalam bangun ekonomi Islam selanjutnya yang bisa diterima oleh pemikir-pemikir ekonomi modern konvensional yang lain. Yang pertama dasar pemikirannya adalah menjawab masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas ini. Mereka sepakat bahwa sumber daya yang ada itu memang terbatas. Yang dihadapkan pada keinginan manusia yang terbatas. Ini mereka sepakat. Mereka juga pakai dasar dari Al-Quran seperti Bakir As-Sadr. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 155. Yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa tsamarat wa basyiris shabirin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, itu nanti Allah itu akan menguji kita dengan yang namanya ketakutan, dengan yang namanya kelaparan, dengan yang namanya kekurangan harta, dengan yang namanya kehilangan buah-buahan atau kesenangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah nanti akan melihat mana orang-orang yang sabar dengan segala kekurangannya itu. Nah, bagi orang-orang yang sabar ini nanti akan diberikan berita gembira. Jika dia mampu bertahan dengan kesabarannya. Apa berita gembiranya? Jelas adalah surga. Ini. Jadi kekurangan itu memang sudah menjadi
ketentuan di Al-Quran. Jadi orang berkekurangan itu memang pasti ada. Yang kedua adalah dalam surat At-Takatsur. Dalam surat At-Takatsur ini dijelaskan bahwa bermegah-megah atau menjadi orang kaya raya itu memang sudah sunnatullah, hal alamiah. Pengen menjadi orang kaya, pengen mengumpulkan harta, itu sudah sunnatullah. Hal ini akan berlanjut bagi kita semua sampai ke liang kubur. Ini bagi orang awam akan semacam itu. Tetapi bagi seorang muslim itu ada perintah jangan seperti begitu. Janganlah kamu bermegah-megahan. Karena kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan bermegah-megahan yang melalaikan itu. Nah, bagi seorang muslim nanti sikapnya akan berbeda. Seperti Sayyidina Utsman itu orang kaya. Tapi berbeda kayanya orang Sayyidina Utsman dengan orang lain, dengan orang yang non-muslim. Beda. Dasar pemikiran yang kedua adalah dengan persamaan problem tadi, bahwa ekonomi itu masalahnya adalah kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas, dalam menyelesaikannya nanti ini akan berbeda. Dalam ekonomi konvensional atau modern, pemilihan skala prioritas untuk mencukupi kebutuhan itu tidak peduli apakah bertentangan dengan norma atau nilai agama, atau dengan kata lain ini didasarkan atas tuntutan hawa nafsu. Dalam ekonomi modern itu tidak ada yang namanya halal haram, tidak mengenal yang ada adalah bagaimana tujuan tercapai. Ini yang nanti akan membedakan. Dalam Islam kita tidak bisa menentukan pilihan konsumsi atau pilihan produk sebebas yang ada di ekonomi konven. Ada di sana halal dan haram. Al-Quran sudah menjelaskan hal itu. Tidak semua hewan itu bisa kita makan atau konsumsi. Tidak semua sumber daya alam itu bisa dikuasai dengan seenaknya saja. Tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah tentukan. Dan Rasulullah sampaikan. Sehingga ini nanti akan jadi pembeda dalam menyelesaikan masalah kelangkaan dan masalah distribusi ekonomi atau sumber daya alam yang ada. Lalu yang selanjutnya, dasar pemikiran dari mainstream ini adalah mengambil tidak semua teori itu salah. Ada teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang baik yang masih bisa kita gunakan. Ini semangatnya adalah dalam Islam namanya al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Jadi tidak selamanya tradisi lama atau pemikiran-pemikiran lama. Atau dalam hal ini konteksnya adalah ekonomi modern itu salah. Tapi ada yang masih bisa kita pakai teori-teori modern yang akan ditambahi dengan prinsip-prinsip di Al-Quran yang akan menjadi lebih baik. Ini pokok-pokok pemikiran dari mazhab mainstream. Yang ketiga adalah mazhab kritis alternatif. Mazhab kritis alternatif ini disampaikan oleh Timur Quran sebagai tokohnya, salah satu tokohnya. Yang dimaksud adalah gini. Bakir as-Sadr yang menyalahkan atau tidak sepakat dengan teori ekonomi modern, ingin mengganti semuanya, sedangkan di mainstream itu ingin mengambil teori ekonomi modern yang masih bisa dipakai, ini harus ada sikap kritisnya. Karena apa? Karena ilmu ekonomi atau ekonomi dalam Islam ini adalah hasil ijtihad.
fikih, fatwa, dan sebagainya itu hasil ijtihad yang harus disesuaikan dengan zaman. Intinya adalah itu. Jadi bagaimana kita berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang ada. Tidak atas dasar agama lalu menyalahkan yang lain, dan tidak selalu mengambil semuanya yang nanti agama menyesuaikan. Kita harus kritis atau selektif. Ini yang menjadi mazhab alternatif. Nah, dari sini kita akan mengetahui bagaimana sih bangun teori ekonomi Islam, macam itu ya. Jadi ekonomi Islam itu cabang atau ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan. Kita lihat di sini, merealisasikan kesejahteraan. Dalam Islam adalah kesejahteraan, bukan menumpuk kekayaan. Melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka. Jadi bagaimana sumber daya yang langka ini terdistribusi agar semuanya sejahtera. Dengan prinsip nanti namanya adalah maqasid syariah. Ada nanti kita dalami apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Nah, sehingga dari sini bangunan teori ekonomi Islam adalah andaikan ini sebuah rumah, maka ini adalah kita harus mempunyai dasar. Dasar seorang muslim dalam berekonomi adalah yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah keadilan. Jadi kita harus punya sikap tauhid, yakin bahwa Allah itu mengawasi kita semua. Yang kedua adalah adil. Kita sebagai seorang muslim itu harus mempunyai sikap yang adil. Adil itu tidak selalu sama. Yang ketiga adalah nubuwah, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, sunnahnya, hadisnya, itu sebagai sumber juga. Lalu kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai manusia kita mempunyai kemampuan untuk eksploitasi, kita mempunyai kemampuan untuk mengeksplorasi dan sebagainya itu. Yang keempat adalah kita harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Tujuan hidup orang muslim itu tidak hanya di dunia, tapi di Dari sini nanti kita akan mempunyai pemahaman sebagai tiang kita dalam bergerak atau dalam hidup. Yang pertama adalah bahwa kepemilikan itu bukan milik kita saja. Al-Quran Islam mengajarkan bahwa setiap sebagian harta dari kita itu adalah milik orang lain. Ini yang disebut dengan multiple ownership. Yang ketiga adalah kita mempunyai freedom to act. Kita mempunyai kebebasan dalam berusaha yang disebut dengan ikhtiar, dengan bingkai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah social justice sebagai bentuk dari rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, apa yang kita lakukan ini, aktivitas kita yang melakukan zakat, sedekah, lalu berikan perhatian pada yang lain, non-muslim pun juga, dan ikhtiar kita ini nanti akan tercermin dalam perilaku kita yang nanti akan disebut dengan akhlak. Ini yang disebut dengan bangunan teori ekonomi Islam. Ini pertemuan ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kira-kira paham ya apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konven? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, izin menjawab. Yang membedakan teori ekonomi Islam dan modern, yaitu perbedaannya adalah dalam Islam ada aturan yang harus ditaati yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bahwa ekonomi Islam nanti perbedaannya adalah ekonomi Islam ini nanti berdasarkan digali dari Al-Quran dan hadis. Aktivitas ekonomi yang kita lakukan nanti akan bersumber dari
kedua itu ditambah dengan nanti fatwa-fatwa yang ada. Nah, ini secara global akan semacam itu. Nah, rinciannya nanti bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita nanti bertransaksi, bagaimana kita nanti berproduksi kalau sebagai produsen dalam memilih bahan baku. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk penugasan, jangan lupa untuk baca bukunya Bakir As-Sodir agar pemikiran kita bisa lebih kaya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang. Saya harap teman-teman sudah lebih siap dengan bacaan buku yang ada. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan surat Al-Asr. Semoga di masa-masa yang akan datang ilmu kita akan lebih bermanfaat dan kita bisa menjadi insan muslim yang mengembangkan ekonomi Islam. Saya hendakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.